Saya akan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi terdiri dari kata dasar strata yang diartikan sebagai tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial ini merupakan pembedaan antara anggota masyarakat secara hierarki. Di dalamnya ini terdapat beberapa lapisan sosial. Yang pertama, lapisan sosial masyarakat kelas atas, kemudian lapisan masyarakat sosial kelas menengah, dan lapisan sosial masyarakat kelas bawah. Bagaimana stratifikasi bisa terjadi dalam masyarakat? Jadi pada masyarakat modern terjadi stratifikasi karena adanya pembagian kerja yang rinci. Pastinya kita tahu kan bahwa individu itu tidak semua lahir dalam keluarga kaya yang berstatus sosial tinggi, tetapi ada juga yang lahir dari keluarga sederhana bahkan miskin. Adapun sifat-sifat dari stratifikasi sosial itu ada dua. Yang pertama, sifat alamnya, ini berkaitan dengan keturunan. Kemudian yang kedua sifat disengaja. Stratifikasi sosial yang disengaja ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, kemudian wewenang dalam organisasi resmi seperti pada bagian pemerintahan, kemudian partai politik dan lain-lain. Pada masyarakat kelas atas itu terdiri dari orang-orang kaya, pengusaha dan penguasa. Kemudian yang berada pada kelas menengah itu adalah petani, pegawai, dan pedagang. Kemudian yang di kelas bawah itu adalah buruh tani dan budak. Faktor utama yang menentukan strata sosial itu adalah kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, dan pendidikan. Adapun faktor lain yang mendukung itu adalah status tempat tinggal, jenis kelamin, agama, ras, suku, dan kelompok etnis. Kaitan dengan faktor-faktor tersebut, stratifikasi sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu stratifikasi ekonomi. Nah, di stratifikasi ekonomi inilah yang menjadi faktor utama terjadinya kelas sosial. Seperti misalnya di sebuah perusahaan, orang yang memiliki jabatan tinggi pasti memiliki gaji yang paling tinggi juga. Jadi itulah yang disebut dengan masyarakat sosial kelas atas. Yang kedua, stratifikasi politik. Faktor itu terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan ini didapatkan oleh individu secara formal. Kekuasaan ini didapatkan melalui jabatan formal. Nah, semakin tinggi jabatan individu tersebut, maka mereka akan semakin dihargai oleh masyarakatnya. Yang ketiga, stratifikasi status sosial. Biasanya di sini individu yang memiliki kelas terhormat cenderung membatasi pergaulannya kepada orang yang ada di luar kelasnya. Contoh stratifikasi status sosial ini bisa ditemukan pada sistem kasta, yaitu dari keturunan bangsawan dan kerajaan. Sekian dan terima kasih. Materi itulah yang dapat saya jelaskan di dalam mata kuliah sosiologi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.